Salve saudara-saudariku yang terkasih, ada pertanyaan begini. Pastor, kalau menikah beda gereja, setelah itu pasangan yang non-Katolik akhirnya memutuskan masuk Katolik, apakah perlu pembaharuan janji nikah? Nah, saudaraku yang bertanya, tidak ada namanya, itu ya di dalam TikTok, ada dua jawaban saya. Yang pertama, kalau perkawinan beda gereja itu dilangsungkan sah secara Katolik, dalam arti diakui sah oleh gereja Katolik, maka ketika yang non-Katolik itu atau umat dari Protestan itu masuk Katolik, maka tidak perlu memperbaharui janji perkawinannya secara Katolik, karena sudah sah secara Katolik perkawinan beda gereja yang dulu itu. Nah, ketika dia masuk Katolik, maka tidak perlu lagi diperbaharui janji perkawinan. Bahkan di dalam kitab hukum kanonik dikatakan perkawinan antara mereka yang dibaptis, maka itu diangkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai sakramen. Apa artinya? Berarti itu sebagai tanda dan sarana keselamatan Allah bagi pasangan suami dan istri. Jadi perkawinan itu menjadi sarana dan tanda keselamatan Allah. Maka yang sangat penting, apakah melalui perkawinan itu Anda semakin kudus dan Anda juga bertumbuh di dalam pertumbuhan sebagai orang Kristiani, berkembang sebagai orang Kristiani, sempurna sebagai orang Kristiani, ya, semakin sempurna sebagai orang Kristiani. Karena begitu Anda akan memperoleh keselamatan. Itu jawaban saya yang pertama. Tapi jawaban saya yang kedua begini. Kalau seandainya dulu Anda menikah dengan umat yang beda gereja, lalu tidak menikah di dalam gereja Katolik, berarti Anda menikah di luar gereja Katolik, berarti perkawinan itu tidak sah atau tidak diakui sah oleh gereja Katolik. Maka ketika suatu saat orang yang non-Katolik itu atau umat Protestan itu masuk Katolik, maka ada dua hal yang harus Anda lakukan. Pertama itu tentu saja dia harus ikut katekumenat supaya dia bisa diterima secara sah sebagai umat Katolik, biasanya selama 1 tahun. Jadi dia harus mempelajari ajaran-ajaran pokok dari gereja Katolik dan juga menghidupi ajaran itu dalam kehidupannya. Maka 1 tahun itu penting supaya terlatih hidupnya sebagai orang Katolik. Lalu yang kedua, berarti perkawinan Anda yang tidak sah itu harus disahkan kembali secara Katolik. Istilah hukumnya adalah konvalidatio perkawinan. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh Anda kalau seandainya perkawinan yang dulu itu tidak sah secara Katolik. Tapi sekali lagi seperti tanggapan saya yang pertama, kalau sah maka tidak perlu juga disahkan kembali dan tidak perlu juga diperbaharui janji perkawinan. Itu saja jawaban saya. Tuhan memberkati. Amin.